Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Kali ini kita akan membahas tentang KPR untuk dana pendidikan. Loh, emang bisa? Tentu bisa, tapi ada syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, di sini ini yang kita akan pelajari lebih lanjut. Sebenarnya, untuk pengajuan KPR untuk dana pendidikan, untuk kita bisa gunakan dananya itu untuk membiayai biaya pendidikan, baik itu putra-putri, ataupun untuk saudara, ataupun untuk diri sendiri, itu sebenarnya kita cukup datang ke bank dan kita menyatakan bahwa kita mau ngajuin yang namanya KPR multiguna atau KPR refinancing namanya. Jadi ada sebutannya ada dua hal itu. Nah, multiguna dan refinancing ini sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Tapi yang saya mau bahas di sini lebih ke arah dana pendidikan karena ini secara timing ini memang sangat relate dengan kondisi sekarang, dimana bentar lagi udah bakal ngadepin yang namanya tahun ajaran baru di bulan Juli 2020. Udah masa pandemi, udah lagi sulit, terus tahun ajaran baru pula, terus mau kuliah pula atau mau kuliah ke luar negeri. Waduh, ini dananya kayak gimana ya? Saya mesti bagaimana gitu. Tenang aja, sepanjang Sobat KPR punya rumah atau properti yang kondisinya saat ini sedang tidak dijaminkan dan Sobat KPR juga masih punya income, masih punya penghasilan, ya jelas lah, karena kalau mau minjem KPR, penghasilan itu penting banget. Karena pada saat kita minjem KPR, itu bank pasti akan lihat kemampuan kita untuk melunasinya kembali. Kalau kita nggak punya income, ya nggak mungkin dikasih gitu. Dan usianya nggak dalam usia pensiun. Umumnya kalau misalnya untuk karyawan usia pensiun di 55, atau kalau pengusaha ataupun profesional seperti lawyer ataupun profesi-profesi lainnya itu bisa sampai 65 tahun. Sepanjang masih ada memenuhi kondisi-kondisi tersebut, seharusnya meminjam uang di bank menggunakan KPR multiguna atau refinancing itu menjadi satu hal yang mudah gitu. Karena balik lagi, pada saat kita melakukan peminjaman tersebut, bank juga akan melihat ini butuhnya berapa, untuk apa, dan secara cash flow kita memungkinkan nggak kita untuk membayarnya kembali. Nah, kalau memungkinkan, maka bank harusnya tidak ada masalah memberikan pinjaman tersebut. Nah, sebagai contoh ilustrasi, misal nih, kalau misalnya kebutuhannya itu mungkin ada di angka 200 juta lah, katakan saja, dan kita lagi butuh itu segera, mungkin butuh waktu ya 1 bulan ke depan lah maksimal gitu. Nah, itu bisa coba ajuin KPR. Contoh nih, misalnya kalau misalnya kita ngajuin KPR refinancing atau multiguna ini ke si Bank CIMB Niaga contohnya, itu kita bisa dapat bunga 8,5% fix selama 3 tahun. Artinya fix selama 3 tahun adalah bunga 8,5% tersebut akan tetap selama 3 tahun pertama. Setelah itu masuk bunga floating, yang mana besarannya akan disesuaikan dengan kebijakan bank pada saat bunga floating tersebut. Nah, yang pasti kalau misalnya kita ngambil tadi itu 200 juta dengan bunga 8,5%, anggap aja kita ngambil jangka waktunya 10 tahun ya, itu kita cukup ngangsur itu 2,5 juta sebulannya gitu. Jadi bisa dibilang ya enteng ya, maksudnya bisa jadi salah satu solusi lah di zaman susah seperti sekarang ini gitu, dimana cash flow kita mungkin lagi agak ketat ya ini, tapi anak mau minta disekolahin, mungkin di sekolah yang sangat berkualitas gitu, yang bagus sekali gitu, dan biayanya nggak murah gitu, misal contoh tadi 200 juta gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi yang benar-benar menguntungkan. Kenapa? Karena kita nyicil 2,5 juta sebulan tentunya itu jauh lebih ringan dibanding kita harus menyediakan 200 juta dalam waktu 1 bulan. Yang pasti yang penting perlu diingat adalah jangan terlalu terlena juga dengan KPR-nya. Jadi tetap biasakan bijak gitu, kalau misalnya ada rezeki atau dana yang terkumpul lumayan gitu. Kalau misalnya nggak bisa dimanfaatkan atau diputar untuk usaha atau semacamnya, alangkah baiknya kalau sebagian dana tersebut digunakan untuk melakukan pelunasan sebagian dari KPR tersebut gitu. Karena balik lagi kan, siapa juga yang mau ngutang lama-lama sebenarnya. Apalagi kalau ada orang-orang yang
ngomongnya emang enteng sih, 200 juta kan gitu, terus sekarang saya ngangsurnya 2,5 juta gitu, itu sih enteng kelihatannya. Tapi perlu diingat, rumah saya dipertaruhkan gitu. Nah, gimana tuh jadinya? Nanti kalau ada apa-apa dengan saya gitu, nanti rumah saya gimana? Keluarga saya gimana? Tenang aja, karena dalam pinjaman KPR itu dari pihak bank biasanya akan menyarankan untuk di-cover dengan asuransi jiwa. Untuk jangka waktu tertentu, pihak bank nggak mewajibkan. Tapi kalau untuk ngambilnya 10 tahun, itu udah pasti sih bank pasti akan mewajibkan untuk ada asuransi jiwa. Nah, kalau ada asuransi jiwa, seharusnya bisa tetap tenang lah maksudnya. Kalau amit-amit, misalnya kita keburu dipanggil Tuhan duluan nih, kita keburu berpulang gitu, rahmatullah. Nah, si asuransi ini yang akan melunasi sisa pokok pinjaman KPR kita. Jadi dengan demikian ya, nggak perlu takut kalau nanti rumahnya bakal disita sama bank atau bagaimananya gitu. Manfaatkan KPR untuk biaya pendidikan, jangan takut, itu bisa jadi satu solusi yang akan sangat melegakan untuk kondisi saat ini. Ini saya mau tanya Pak, kalau tadi kan Bapak bilang untuk ngambil KPR refinancing atau multiguna itu punya rumah atau properti yang saat ini tidak sedang dijaminkan. Lah saya gimana dong nasibnya? Saya kan bukan anak orang kaya. Dan saya udah ngambil KPR udah sejak 5 tahun yang lalu. Saya ngangsur 20 tahun Pak. Gitu. Nah ini masih ada nih utang saya, masih 15 tahun lagi saya mesti ngangsur. Terus apakah saya bisa ngajuin hal yang sama nih untuk biaya pendidikan anak saya? Jawabannya, bisa iya, bisa enggak. Tergantung. Karena yang perlu dilihat adalah seperti ini. Yang pertama, kondisi keuangan kita. Apakah saat ini penghasilan kita masih ada ruang buat mencicil lagi. Jadi kalau misalnya bilang, saat ini misalnya gaji kita 10 juta gitu. Kita nyicil saat ini 3 juta. Tapi biaya hidup kita 7 juta. Nah itu kan udah habis tuh. Nah itu udah habis ya mustahil kalau mau ngambil KPR mah gila gitu. Karena nggak ada ruang lagi untuk mencicil, tapi masih tetap mau ngambil gitu. Nah itu sih nekat banget. Tapi kalau misalnya seandainya saat ini cicilan 3 juta gitu, biaya hidup ya cuma 4 juta gitu, masih ada ruang 3 juta. Nah selama ini 3 jutanya biasanya buat ditabung jadi dana darurat, dialokasikan untuk investasi. Nah bisa saja saat ini alokasinya diubah gitu, karena terpaksa daripada harus mengupayakan misalnya dengan solusi pinjaman lain yang lebih tinggi bunganya, ya saya sih pribadi saya sangat menyarankan gunakan saja KPR dan katakan ke pihak bank saya mau top up. Istilah itu sebenarnya untuk tanda bahwa kita mau menggunakan fasilitas KPR tambahan dari fasilitas KPR yang saat ini kita miliki. Jadi jangan takut, tetap ada solusinya. Tapi balik lagi ke kondisi yang tadi, bisa iya atau tidak. Tergantung yang pertama dari sisi kemampuan kapasitas membayar kita. Nah, kondisi yang kedua, ini yang kita perlu perhatikan adalah kondisi nilai jaminan yang kita berikan, yaitu harga rumah kita yang sudah dijaminkan saat ini di bank gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya harga rumahnya tidak ada peningkatan yang signifikan gitu selama 5 tahun terakhir atau nilainya segitu-segitu aja gitu, berarti kita mesti melihat nih kebijakan dari bank tersebut terkait dengan istilahnya produk KPR multiguna atau refinancing itu adalah maksimal pembiayaan sampai berapa persen gitu. Kalau sudah tidak ada ruang lagi nih untuk kita minjem berdasarkan nilai jaminan tersebut, ya akan sulit tentunya gitu. Tapi kalau misalnya memang masih memungkinkan, contoh misalnya jaminannya harganya misalnya pada saat kita beli dulu misalnya 500 juta, kita minjemnya misalnya di 400 juta waktu itu, kita nyicil 5 tahun misalnya turun jadi 350 juta gitu. Nah saat ini ternyata setelah dinilai ulang oleh bank, itu nilainya mungkin nggak naik nih, misalnya masih tetap di 500 juta. Tapi karena kita udah nyicil jadi 350 juta, nah berarti bisa jadi. Tapi balik lagi, ini tergantung kebijakan banknya lagi. Karena zaman pandemi kayak gini, bank juga jadi cukup selektif ya terkait dengan pemberian
pinjaman gitu. Setidaknya dari nilai jaminan yang tadi tuh 500 juta kita nilainya, kita kan saat ini pokok utangnya 350 juta. Nah, kalau feeling saya sih mungkin ada beberapa bank yang masih mengizinkan kita untuk minjem mungkin sekitar 50 juta lagi gitu, dengan batas maksimal di 80% pembiayaan dari nilai rumah yang kita miliki gitu. Buat ngajuin KPR buat dana pendidikan ini jangan takut. Yang penting komunikasikan saja dan manfaatkan saja kondisi bunga KPR sudah selama 3 tahun belakangan ini sudah dalam kondisi yang sangat-sangat friendly, sangat-sangat berteman, sehingga harusnya secara cicilan tidak akan terlalu memberatkan kita. Namun tetap ingat, kita juga harus bertanggung jawab pada saat mengelola uang kita. Jadi jangan dianggap, oh yaudah saya cukup nyicil sekian aja, terus saya cicil aja terus sampai seterusnya. Itu kurang bijak juga gitu, karena sebenarnya ada cara yang lebih cerdas dalam menggunakan KPR gitu. Tapi itu akan kita bahas di episode yang lainnya. Yang untuk episode kali ini saya akan summary-kan. Intinya kalau mau ada kebutuhan terkait dengan dana pendidikan yang nominalnya cukup besar, nah sepanjang kita memiliki properti dan kondisinya sedang tidak dijaminkan, atau kalau misalnya masih KPR masih berjalan pun, sepanjang masih ada ruang di nilai jaminan tersebut dan ada ruang juga di kapasitas kita dalam membayar angsuran kembali ke bank, bisa dan boleh-boleh saja untuk kita mengajukan yang namanya KPR refinancing ataupun KPR multiguna. Tinggal bilang aja sama banknya, saya mau ngajuin KPR refinancing atau KPR multiguna, atau saya mau top up fasilitas dari KPR saya saat ini, dan saya mau ngajuin untuk jangka waktu sekian gitu. Seharusnya itu menjadi satu hal yang bisa membantu, karena di saat kita katakan juga alasannya misalnya untuk ini buat dana pendidikan anak saya atau dana pendidikan siapa gitu. Nah, itu harusnya menjadi satu alasan yang relevan bagi bank. Karena kembali lagi, kalau kita bicara soal produknya KPR refinancing ataupun KPR multiguna, satu-satunya hal yang dilarang oleh bank adalah menggunakan fasilitas tersebut untuk pembiayaan modal kerja. Karena peruntukannya beda, tentu bank ada pembatasan-pembatasan tersendiri mengenai hal itu. Oke, demikian untuk episode kali ini mengenai KPR untuk dana pendidikan. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan video ini ataupun bisa menarik manfaat dari informasi yang diberikan dalam video ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga, supaya nanti kalau ada video yang baru yang kita upload dari KPR Academy, teman-teman bisa segera terupdate dan bisa segera menambah wawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya.